Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat bergabung saudara-saudaraku yang terkasih di acara Sunday Word of Life pada hari ini, Minggu 26 Januari 2025 di kalender Ibrani 26 Tefet 5785. Mari sebelum nanti kita mendengarkan tuntunan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Bapak Timothy Paringkuan, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa dan menyembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau yang telah menciptakan kami dan segenap rancangan-Mu yang begitu dahsyat atas kami. Kami ada sampai hari ini Bapa, itu semua karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami saat ini datang kepadamu. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, dari situlah kami berasal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh keberanian Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Oh haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa
semua rencanamu digenapi. Jalan namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Oh, terima kasih Aba. Terima kasih Aba Bapa, bahwa kami Tuhan mengerti rancangan-Mu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari. Oh, haleluya Aba. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu. Oh, terima kasih Aba Bapa, buat kasih karunia, buat anugerah-Mu yang besar atas kami Tuhan. Oh, terima kasih Aba. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, thank you Lord. Thank you for your love, oh God. Thank you for your grace, oh Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Abba, we worship you. Shararabayaralabayaralabayaralabayaralabaya tashanabadakaralabaralabayas. Rianarabayaralabal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 
hallelujah. Thank you for your love, Lord. Thank you for your grace, Lord. Hallelujah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yes, hallelujah, hallelujah. Oh, Ralamaya Shana, oh, hallelujah. Ralabada Shera, Ralamaya Shana, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Your grace, your grace. I'm nothing without you. Your grace shines on me. Your grace, I'm nothing without you. Your grace shines on me. Shines on me. Shines on me. I'm everything with you. Shines on me. Shines on me. It's your grace. Your grace. Your grace. I'm nothing without you. Your grace, your grace shines on me. Shines on me. Shines on me. I'm everything with you. Shines on me. Shines on me. It's your grace. Shines on me. Shines on me.
Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Thank you very much for the worship, ya John. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di Sunday Word of Life. Hari ini melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, ya. Seri pengajaran yang saya sudah mulai minggu lalu dan saya akan meneruskannya kembali pada hari ini. Suatu topik yang amat sangat penting buat kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita bisa betul-betul bertindak hati-hati di dalam segala keputusan kita. Biar kita bertindak hati-hati dengan pendengaran kita, bertindak hati-hati dengan perkataan kita, dan bertindak hati-hati dengan langkah kita. Ini penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kan kita berbicara tentang pengertian. Nah, saya mau melanjutkan topik ini karena kita harus tahu apa yang Tuhan sedang nyatakan atas kehidupan kita. Kemarin saya sudah bagi buat kita semua, ada pengertian di situ, ya. Ada hikmat dan juga ada pengetahuan. Sebenarnya ada 4 kategori yang kemarin saya sudah perlihatkan, tapi saya mau perlihatkan lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian tentang hal ini semua. Pertama-tama kita belajar tentang pengertian yang tentu dalam bahasa Ibrani itu adalah binah, ya. Kemudian yang saya sudah bahas minggu lalu, hikmat. Dari pengertian itu timbul hikmat. Jadi itu berurutan, harus begitu, ya. Dari pengertian baru hikmat itu datang baru pengetahuan, revelation, da'at atau da'as itu baru muncul. Dan kemudian yang paling dalam adalah iman atau emunah. Iman atau emunah. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat dari sini kenapa orang Kristen sulit untuk mempraktikkan iman, ya. Kita bisa saja mudah berbicara tentang iman. Kita sebut juga orang-orang yang beriman. Apa maksudnya iman? Nah, iman ini adalah hal yang paling dalam, ya. Dia paling dalam. Urut-urutannya iman itu yang paling dalam, karena dia akan menyingkapkan hal-hal yang tidak terpahami. Namun kita harus lihat yang paling atas, on the surface, yang paling atas kalau ukuran permukaan air, yang paling atas itu adalah pengertian atau bina. Ada beberapa ayat telah kita bahas minggu lalu. Saya kembali mau menyampaikan beberapa hal, poin ini, di mana kalau kita tidak menerima hikmat, kita di dalam bahaya. Jadi pengupasan kita pada minggu lalu dan hari ini kelanjutannya adalah berbicara tentang pengertian. Betapa perlunya kita semua dalam hidup kita ini menyadari bahwa kita harus memperoleh pengertian. Karena waktu dosa masuk ke dalam dunia, maka semuanya jadi gelap. Alkitab katakan waktu dosa masuk, maka pengertian kita sudah jadi gelap, ya. Kita tidak bisa lagi memahami pengertian yang sudah gelap. Itu ada ayatnya. Saya mau
bagikan ini buat setiap saudara. Paulus berkata bahwa kalau manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka pengertiannya sudah gelap. Efesus 4 ayat 18 itu ya, dikatakan pengertian yang sudah gelap. Kalau pengertian yang sudah gelap, maka tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa mampu berjalan di dalam apa yang Tuhan mau nyatakan, karena sudah gelap pengertiannya ya. Kalau pengertiannya sudah gelap, maka semua apapun yang dilalui oleh manusia semuanya jadi gelap ya. Karena tidak lagi menangkap apa yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Saya mau tulis ini supaya Bapak Ibu Saudara juga betul-betul memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semua. Kalau di dalam zamannya Paulus ya, kalau di dalam zamannya Paulus pengertian itu sudah menjadi gelap, maka kita harus menyadari akan hal ini supaya hidup kita ini ya, supaya hidup kita itu kita jangan hidup seperti orang-orang lain yang pengertiannya sudah gelap ya. Jangan kita menjadi orang-orang lain yang pengertiannya sudah gelap. Kalau pengertian sudah gelap, maka kita tidak bisa lagi mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau nyatakan. Ini saya paste dulu karena ini belum ada di dalam PowerPoint saya yang sebelumnya, tapi saya harus tulis ini buat saudara supaya saudara betul-betul memahami dari apa yang kita akan bahas pada hari ini. Bentar ya. Ini penting ya, ini kita harus lihat hal ini. Ya, sebentar, supaya kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bentar. Di sini dikatakan kalau kita betul-betul menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, ini sedikit lagi. Nah, kita lihat sekarang ayat ini. Saya mau supaya ini ditampilkan. Ya, Efesus 4 ayat 17 tadi sudah ditampilkan oleh media, tapi saya mau benarin supaya ada 2 ayat sekaligus. Efesus 4, 17 dan 18 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18 menjelaskan kenapa pikiran mereka menjadi sia-sia. Karena pengertiannya gelap, pengertian mereka gelap. Lalu kalau pengertian yang gelap, maka kita akan lihat hidup orang-orang yang pengertiannya gelap menurut Efesus 4 ayat 18 itu jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Udah pasti itu. Sehingga apa yang terjadi ketika pengertian manusia gelap, maka kebodohan ya. Maka kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika pengertian sudah gelap, ini akan terjadi dalam kehidupan seseorang ketika pengertiannya sudah gelap, yaitu ada kebodohan dan ada kedegilan. Orang yang degil hatinya itu adalah orang yang keras kepala ya, berlagak tahu tapi tidak tahu. Itu adalah orang yang degil. Kenapa kedegilan bisa ada dalam hati seorang? Jadi keras kepala karena kebodohan sudah menguasai. Dan ketika kebodohan menguasai, maka sudah pasti tidak ada pengertian di dalam kehidupan orang itu. Dalam kehidupan kita pun sehari-hari, saudara, kalau kita tidak mengerti, jangan asal ngomong. Sebab kalau kita ngomong tanpa pengertian, maka kebodohanlah yang nantinya ada di dalam dirimu. Jadi di dalam dunia pun diajarkan jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh, jangan orang-orang yang degil, jangan orang-orang yang hidup tanpa pengertian.
Jangan menjadi orang-orang yang sembarangan. Alkitab katakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hidupnya berlagak tahu. Dikatakan berlagak tahu. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini ada, inilah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. 1 Timotius 6 ayat 4 mengatakan, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Waduh. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Biasa ciri-ciri orang tidak punya pengertian adalah, kemudian 2 Timotius 3 ayat 4, itulah orang-orang yang suka mengkhianat. Nah ini, tidak berpikir panjang dan berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Ya, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak punya pengertian, Alkitab katakan orang-orang yang berlagak tahu. Orang-orang yang tidak punya pengertian itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh kebodohan. Dia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Sepertinya tahu. Hati-hati loh ya. Ini memang semua diakibatkan oleh dosa. Dosa membuat manusia jadi kacau gitu ya. Hidup tanpa pengertian itu kacau loh saudara. Hidup tanpa pengertian itu akibatnya fatal ya. Ini sudah dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Waspada dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sepertinya tahu padahal tidak tahu apa-apa. Dan ini lagi orang-orang yang berlagak tahu tetapi tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Oh my God. Orang-orang yang mencari-cari soal itu orang-orang yang apa ya istilah sekarang itu? Kepo. Nah, orang-orang yang kepo itu selalu mau suka mendengar hal-hal yang miring, hal-hal yang pengen tahu, tapi pengen tahunya bukan pengen tahu yang benar. Suka mencari-cari soal dan bersilat kata. Waduh, orang-orang bersilat kata ini hasilnya adalah dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Dan itu ada di sekitar saudara, ada di sekitar kita semua. Orang-orang yang seperti ini, yang kelihatan seperti mereka tahu banyak, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Isinya adalah hal-hal yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Orang-orang yang tidak mempunyai pengertian, itulah orang-orang yang gelap, yang sudah gelap ya. Yang hidup di dalam, jauh hidupnya dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, orang hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan, kelihatan dari luar sepertinya bersekutu dengan Tuhan. Padahal dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Kalau masih bisa dikuasai oleh kebodohan, kalau masih bisa dikuasai dengan hal seperti itu tandanya orang-orang itu tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah suka mencari-cari permasalahan, bukan Tuhan yang dicari, tapi persoalan yang selalu dicari. Selalu melihat kesalahan orang lain. Orang yang selalu melihat kesalahan orang lain, selalu mencari-cari persoalan, selalu. Itu yang Alkitab katakan, orang-orang hidup dalam kumpulan pencemooh. Nah loh, dalam Mazmur pasal yang pertama sudah dinasihatkan. Orang-orang yang seperti itu hindari. Ya. Dikatakan, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam kumpulan pencemooh, itulah orang-orang yang suka bersilat kata. Serem juga ya perkataannya. Suka bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Hari-hari ini kelihatan sekali. Ya, orang-orang yang berlagak tahu, tidak tahu. Itu saya jadi ingat tuh ada di mana itu di sosial media yang saya tahu, tidak tahu, saya belum tahu, tidak dikasih tahu. Itu dia tuh. Orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi berlagak tahu. Hasilnya adalah mencari-cari masalah. Berarti Alkitab sudah menubuatkan ini. Ini tanda-tanda orang-orang yang tidak berpengertian. Kategorikan orang-orang seperti ini pasti dia suka berkhianat.
Dia tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Dan ini sudah ada di dalam Alkitab. Dan saya harus bagikan ini kepada kita semua, karena Ayub pun pernah berkata begini. Dalam Ayub 35:16, Ayub berbesar mulut. Nah itu tadi kan, mulutnya besar, berbesar mulut. Seperti dalam Timotius tadi. Dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Kemudian Ayub 40:3 dikata, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya, nih pengakuan Ayub. Pengakuan Ayub luar biasa. Tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ini istilah sekarang, banyak ngomong tapi tidak tahu apa-apa. Persis seperti 1 Timotius 3. Berlagak tahu tetapi tidak tahu apa-apa. Ayub pun punya pengalaman bahwa ternyata apapun yang dia ucapkan itu adalah sebenarnya hal-hal yang tidak ia ketahui. Jadi kita lihat ya. Kemudian Ayub 35 ya tadi, Ayub 35:16, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Tadi yang 42 ayat 3 di bawahnya versi Orthodox Jewish Bible. Who is this that hideth at Zach, counsel, nasihat, without da'as, tanpa revelation. Therefore have I judged without understanding. Velo avin. Jadi tanpa pengertian. Things too wonderful for me which I knew not. Tanpa pengertian. Ini yang tadi kita baca di dalam Ayub 42 ayat 3. Dia akui. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui. Itu sudah terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia katakan tanpa pengertian aku. Bahaya ketika kita sudah seperti itu. Ketika hidup kita tidak punya pengertian. Dalam pujian penyembahan juga seperti itu. Kalau kita menyembah Tuhan, kalau cuma sekedar nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Tapi tidak ada pengertian di dalamnya. Ini juga nggak ada hasilnya. Karena dikatakan juga di dalam Mazmur 47 ayat 7. For God is the king of all the earth. Tuhan adalah raja. Karena itu nyanyilah dengan pengertian. Orthodox Jew berkata, for melech kol haaretz is he. Sing ye praises with understanding. Tehillim 47 ayat 8 sama. Jadi kalau hidup kita saudara, hidup yang tanpa pengertian, maka ya hidup kita itu dia jadinya ngawur. Ya, hidup kita jadinya ngawur. Daud pun pernah bersaksi. Daud minta pengertian. Maka itu saya katakan kita harus mulai minta pengertian. Karena waktu manusia hidup dalam dosa, pengertian menjadi gelap. Isinya kegelapan. Hahoshek, isinya hanya kegelapan. Orang yang dikuasai oleh kegelapan pasti manifestasinya kebodohan. Tetapi Mazmur berkata begini, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Let my cry come near before Thee. Hashem, give me understanding according to Thy davar. Berikan aku pengertian sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Daud minta pengertian. Dia minta hidupnya diisi kembali. Supaya jangan pengertiannya itu gelap. Kalau manusia sudah gelap, gelap mata, gelap hati, gelap semuanya, maka sembarangan keputusannya. Dan orang-orang yang sembarangan keputusannya adalah orang-orang yang berbahaya. Kemudian ada saran dalam Amsal 9 ayat 6 soal ini. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ayo buang kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutlah jalan pengertian. Ya. Bedereh binah
Ikutilah jalan pengertian. Ini satu nasihat dari Amsal. Jadi mari kita betul-betul menyadari. Karena memang di hari-hari ini saudara, perbedaan itu semakin menyolok loh kelihatannya. Di dalam kehidupan kita itu makin menyolok. Tidak bicara kepada orang-orang luar. Hanya orang-orang yang kita sebut di kalangan sendiri. Bahkan di kalangan sendiri muncullah kaum-kaum pencemooh. Yang menurut Timotius tadi. Berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Yang hidupnya selalu suka mencari masalah. Suka melihat persoalan. Suka melihat kesalahan orang lain. Suka menjelekkan orang lain. Itulah kehidupan yang penuh dengan fitnah. Oh, hari-hari semakin kelihatan. Di akhir zaman ini semakin kelihatan orang-orang seperti itu. Bahkan sekarang akun-akun media, akun-akun satir itu sudah bermunculan. Yang isinya fitnah. Yang isinya hanya menjelek-jelekan orang. Saya tidak tahu kenapa ada akun-akun seperti itu. Orang-orang media saya bercerita kepada saya sekarang banyak akun-akun satir. Yang isinya hanya mencari-cari soal. Hanya mencari-cari permasalahan. Pesan disampaikan itu diroba-roba. Diambil sepotong-sepotong. Hanya untuk satu konten. Wow. Saya berkata, Tuhan, saya harap kalau orang-orang itu, orang-orang yang punya akun satir itu mendengar perkataan saya, bertobatlah kamu. Sebab kamu tidak menyadari bahwa kamu digiring oleh setan untuk masuk dalam kumpulan pencemooh. Cepat-cepatlah bertobat. Sebab apa? Saya harus sampaikan pesan ini. Bahwa di tahun 2025, tahun kasih karunia, tahun pembelaan Tuhan, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tapi tahun pembalasan Tuhan bagi orang-orang yang dikuasai oleh si musuh. Kalau ada orang-orang yang difitnah, yang selalu dijelek-jelekan, maka pembelaan Tuhan ada loh atas mereka. Tapi saya mau katakan, bertobatlah hai kamu yang dengan sengaja menjelek-jelekan orang. Yang dengan sengaja terus membicarakan dan menjelek-jelekan orang. Sebab waktunya akan tiba bagimu di mana Tuhan akan menelanjangi kamu. Tuhan akan betul-betul membuat kamu malu nantinya. Cepat-cepatlah bertobat. Hai Anda yang hidup di dalam kumpulan pencemooh. Sebab hari Tuhan untuk Tuhan mengadakan perbedaan sudah tiba. Kalau saudara melihat temanmu dalam kesusahan. Kalau saudara melihat temanmu ada sesuatu yang saudara tidak ketahui, datanglah kepadanya. Tanyalah kebenarannya. Jangan saudara dengar dari kata orang. Karena Ayub pun pernah dari kata orang dia mendengar tentang Tuhan. Bahaya saudara. Kalau kita juga dari kata orang, kita mengenal Tuhan dari kata orang, itu sama saja kita tidak mengenal Tuhan. Dalam kehidupan ini saudara hati-hati. Karena roh yang ada di mana-mana sekarang ini. Roh hujat yang menguasai orang-orang yang tidak berpengertian. Kalau roh hujat sudah masuk, isinya fitnah, isinya menjelek-jelekan orang. Dan hati-hati, orang-orang dikuasai oleh roh hujat, pasti dia akan berkumpul. Karena orang yang suka menghujat, suka menjelekan, dia akan kumpul menjadi satu grup. Saya harus sampaikan kepada saudara yang mendengar pesan yang saya bagi. Kita harus betul-betul memiliki hati yang terbuka untuk meminta pengertian. Karena kalau kita minta pengertian, maka kita akan masuk lebih dalam. Waktu kita menerima pengertian, kita akan masuk mempunyai hikmat. Kita mengerti tentang hikmat, kita masuk lagi. Tuhan berikan kita pengetahuan atau pewahyuan. Setelah kita memperoleh pewahyuan, maka Tuhan akan bawa kita lebih jauh lagi. Iman. Jadi kalau saya boleh kategorikan dari apa yang saya bagi, dari 4 hal ini yang saya bagi saudara, maka saya bisa katakan ada yang namanya realita pengertian, realita hikmat, realita pengetahuan, daat, ya, dan realita iman. Imanlah yang paling dalam. Imanlah yang paling dalam. Dan banyak orang tidak sampai ke dalam karena gagal dalam hal pengertian.
Banyak orang tidak mampu untuk dive, masuk ke dalam kedalamannya Tuhan. Karena gagal dalam level yang paling atas. Orang-orang yang mau masuk pada kedalaman, dia harus punya persiapan. Dia harus minta pengertian. Karena dari pengertian, nanti orang-orang yang telah mempunyai pengertian, maka orang-orang itu akan disebut orang-orang yang berbahagia. Kalau pengertian versus kebodohan, ya. Pengertian mendatangkan kebijakan. Kebodohan mendatangkan malu. Kalau saudara tidak minta pengertian, ujung-ujungnya saudaralah yang akan dipermalukan. Kalau saudara asal bicara, saudara berlagak tahu, saudara menjelekkan orang, saudara memfitnah orang dengan sengaja. Hati-hati, saudaralah yang akan dipermalukan oleh Tuhan. Ya, jadi saya harus peringatkan, jangan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak punya pengertian, yang kesukaannya mencari-cari persoalan. Yang sukanya menjelekkan orang. Karena orang-orang itu masuk dalam persekongkolan orang-orang bodoh, orang-orang pencemooh. Bahaya kalau Tuhan mau menyatakan namanya, pembelaannya atas orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka buat orang-orang ini akan menghadapi hal yang tidak enak. Sebab Tuhanlah yang akan datang kepadamu. Sebab dia adalah hakim yang adil. Jadi saudara, mari ya, orang-orang yang dikatakan pengertian yang gelap, itulah orang-orang yang hidup di dalam kebodohan. Dan inilah orang-orang yang hidup dalam kebodohan, ada kedegilan dalam hati mereka. Mereka tidak punya persekutuan lagi dengan Tuhan. Kelihatannya seperti bersekutu, tetapi sesungguhnya tidak ada lagi persekutuan atas orang-orang ini. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang mempunyai persekutuan dengan Dia. Sehingga rahasia Tuhan nantinya mampu dinyatakan, mampu diberikan. Ada ayat yang tertulis dalam Roma 10 ayat 2. Inilah orang-orang yang tidak punya pengertian tapi kelihatannya giat untuk Tuhan. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Beberapa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. For I can be made provide atau testify, testimony, attest regarding them that they have a kinat Hashem. Ya, mereka punya kerinduan untuk giat untuk Tuhan, but not in accordance with saving bina and daas, tanpa pengertian yang benar, tanpa pengertian dan tanpa revelation. Bagaimana kita bisa giat untuk Tuhan, saudara? Bagaimana kita kesana kemari? Bagaimana kita memuji Tuhan? Memuji Tuhan saja harus dengan pengertian. Kalau kita asal nyanyi, asal bunyi, itu tidak menjadi bau yang harum loh di hadapan Tuhan. Kita memuji, kita menyanyikan nyanyian, itu tidak menjadi bau yang harum di hadapan Dia. Kenapa? Waktu kita menaikkan nyanyian, ternyata kita menaikkan nyanyian bukan dari dasar pengertian. Kalau kita memuji Tuhan, ternyata kita menyembah Tuhan bukan dengan dasar yang benar. Tadi saya sudah bukakan ayat itu, saya akan bagikan buat saudara. Ternyata kalau kita tidak punya pengertian, nyanyian kita itu tidak akan mencapai takhta Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai pengertian, maka hidup kita itu di hadapan Tuhan tidak dihitung sebagai persembahan yang harum. Tidak dihitung itu. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan, karena kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan dengan pengertian, kita menyembah Tuhan bukan dengan kesungguhan. Tapi kita datang, kita menyembah Tuhan hanya sekedar nyanyian yang kita nyanyikan. Ya, kita hanya menyanyi karena lagunya enak kita menyanyi. Kita menyanyi karena orang-orang biasa menyanyikan itu semua.
Tapi ternyata banyak, Alkitab katakan orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang tidak mempunyai pengertian ketika menyembah Tuhan, itu tidak menjadi korban yang harum di mata Tuhan. Ya. Kalau itu bukan menjadi korban yang harum di mata Dia, apa jadi untungnya ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan? Kenapa? Orang yang menyembah Tuhan dengan pengertian, karena orang itu punya bukti di dalam kehidupannya. Ya, karena orang itu punya kesaksian dalam kehidupannya. Karena orang itu betul-betul menyadari bahwa waktu dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Kembali lagi saya mau tampilkan ayat ini, Mazmur 47. For God is the King. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena kalau pakai bahasa Indonesia tidak disebut pengertian, disebut nyanyian pengajaran. Lain ya, pengajaran dengan pengertian. Jadi kami menggunakan bahasa Inggris dan beberapa ayat saya terjemahkan kembali lagi ke versi Orthodox Jewish untuk meneguhkan apa yang ditekan. For God is the King of all the earth, sing praises with understanding. Sama, Orthodox Jewish juga disebut begitu. For Melech kol haaretz, sing ye praises with understanding. Nyanyikanlah nyanyian dalam segala laku. Ketika kita melakukan, waktu kita memuji Tuhan, kita harus mengerti. Jadi bukan asal-asalan kita nyanyi, bukan asal-asalan, ya, tapi kita harus mengerti. Jadi bayangkan ya, menyanyi saja itu harus ada di dalam pengertian. Kalau kita menyanyi saja, kita harus punya pengertian, maka tentu hidup kita jadinya berbeda. Untuk mengenal yang Maha Kudus, pengertian itu harus datang. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kemudian hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang pengertian. Ya. Jadi Paulus pun berkata, apa yang terjadi dengan mereka, bangsa Israel menjadi contoh. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara-saudaraku, mari kita berhati-hati dengan kehidupan kita. Jangan mau kita dikendalikan oleh roh kebodohan. Jangan mau kita dikendalikan oleh dosa yang mengikat hati, pikiran, dan perkataan kita. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya hidupnya gelap. Ya. Orang-orang yang gelap tidak bisa masuk kepada kedalaman. Tapi orang-orang yang memiliki pengertian, dia akan masuk terus. Tadi saya sudah katakan, dari pengertian turun kepada hikmat. Karena Amsal 17 ayat 24 dan Amsal 18 ayat 15 berkata, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi, tapi tidak bisa dicapainya gitu ya. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Itu dia. Dari dia mulai menerima pengertian, masuk kepada hikmat, dari hikmat masuk lagi kepada pengetahuan. Nanti dari pengetahuan turun lagi ke dalam iman. Jadi sebutan untuk kata-kata iman bukan sembarangan. Kita terbiasa mendengar istilah-istilah kita adalah orang beriman. Sekarang ya kalau kita mau tahu orang beriman itu seperti apa. Orang beriman itu seperti apa? Dia udah masuk ke dia mengerti, dia memperoleh hikmat, dia tidak sembarangan berarti hidupnya. Orang yang mempunyai pengertian, dia memiliki hikmat. Hikmat itu menjaga semuanya supaya teratur. Orang-orang yang memiliki hikmat, dia tidak akan menjelekkan orang lain. Karena dia menjaga hidupnya. Dia menjaga hidupnya. Hikmat itu sudah datang, dia jaga hidupnya supaya dari hikmat itu dibawanya lebih lagi dalam. Sehingga pengetahuan itu akan datang. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang yang minta pengertian. Dalam Markus 12 ayat 33 Yesus berkata begini, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian. Dengan segenap kekuatan,
juga mengasama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua berkata, segenap hati dan segenap pengertian. Dan itu harus termanifestasi dengan kehidupan sesama. Kalau kita adalah orang-orang yang menerima pengertian, maka dalam membina hubungan dengan sesama tidak ngawur. Ya. Tidak ngawur. Bahkan kalau kita minta pengertian, pengertian itu juga akan menjelaskan tentang karya keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 77. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Sekarang kalau kita lihat, nah ini berbicara tentang keselamatan. Tidak banyak loh orang mengerti tentang keselamatan. Tidak banyak. Orang tahu kata keselamatan, tapi banyak orang belum tahu tentang keselamatan. Sementara di dalam Alkitab dikatakan, tidak ada nama lain di mana manusia itu dapat diselamatkan. Itu Kisah Rasul 4. Tidak ada nama lain di mana manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam satu nama, yaitu Yeshua HaMasiah. Yeshua HaGoel, Yesus sang penebus. Yeshua HaMasiah artinya Yesus sang penyelamat. Nah, kata Yeshua sendiri itu artinya keselamatan. Orang-orang Yahudi beberapa kali kalau mereka menyebut keselamatan, mereka ada kata Yeshua. Keselamatan yang dari Bapa itu mereka sebut Yeshuat Hashem. Tapi banyak dari orang Yahudi belum menyadari ucapan Yeshua, ucapan keselamatan itu adalah seorang pribadi yang akan menyelamatkan mereka. Mereka belum tahu. Karena pengertian itu belum mereka peroleh. Bahwa Yeshua tidak sekedar kata keselamatan. Tapi ternyata Yeshua itu adalah pribadi yang menyelamatkan. Maka benarlah yang dikatakan oleh rasul-rasul. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Sang Penyelamat. Yeshua itu adalah nama Sang Penyelamat. Jadi pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberitahukan anaknya akan dikandung oleh Roh Kudus, oleh Ruach HaKodesh, kamu beri dia namanya Yeshua. Yeshua. Sebab Yeshua artinya keselamatan. Nah, cuma ada satu pribadi yang memiliki nama Sang Penyelamat. Yaitu pribadi yang datang dari dia. Yaitu firman itu sendiri. Firman yang keluar dari mulut Hashem. Firman itu harus datang dalam wujud manusia. Karena tujuannya adalah penyelamatan. Supaya manusia diselamatkan. Kenapa? Yeshua firman davar Hashem. Yeshua itu adalah davar Hashem, perkataan Bapa. Jadi perkataan Bapa, Yeshuat Hashem, keselamatan yang berasal dari Bapa itu menjadi manusia dalam tubuh manusia. Tujuannya adalah mengadakan perjanjian baru. Karena Tuhan sudah berbicara kepada Yeremia, aku akan buat perjanjian baru, Brit Hadasyah. Perjanjian baru yang akan kuadakan itu akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dari dosa dan hukuman kekal. Dan akhirnya Yeshua itu menjelma menjadi manusia. Dia harus naik di kayu salib karena dia harus mengadakan perjanjian baru di dalam darahnya sendiri. Nah, ini dia. Di dalam Lukas 1 ayat 77. Kamu pun kalau mau mengerti tentang keselamatan, kamu harus minta pengertian. Karena di dalam kenyataan yang saya lihat, masih banyak orang-orang dalam kalangan sendiri ya, yang katanya percaya kepada Yesus Sang Penyelamat. Tapi hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Hidupnya masih dipenuhi dengan kebencian, kepahitan. Hidupnya masih dipenuhi dengan kebodohan. Dan manifestasi orang bodoh apa tadi? Berlagak tahu dan selalu mencari-cari persoalan. Ini dia ya. Kalau kita betul-betul mengerti pengertian bahwa Yeshua HaMasiah, Yeshua HaGoel, Yesus Sang Penyelamat, Yesus sebagai penebus, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang ngomong sembarangan, yang suka mencari-cari persoalan, yang menyebabkan dengki, fitnah.
Ya, itu kalau orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak ngerti tentang keselamatan. Tapi orang yang mengerti tentang keselamatan, dia tidak akan mau kumpul-kumpul dengan itu. Dia tidak akan mau berbicara kejelekan orang. Kenapa? Kejelekan dirinya sendiri sudah ditebus. Tuhan sudah mengampuni dosanya. Kenapa kamu masih menghakimi orang lain? Kenapa kamu masih ngomong jelek tentang orang lain? Hei, tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Alkitab berkata semua orang berdosa. Tapi barang siapa yang percaya kepada dia, hidupnya telah ditebus. Kalau hidupmu telah ditebus, kenapa kamu berani ngomong jelek terhadap orang lain? Berarti kalau ngomong jelek terhadap orang lain, kamu tidak mengerti keselamatan yang Tuhan sediakan bagimu. Kamu berbicara salah kepada orang lain yang mengakibatkan dengki, perpecahan, dan fitnah. Berarti kamu tidak mengerti bahwa kamu dulu juga adalah orang yang berdosa. Tapi Yeshua datang untuk menyelamatkan kamu. Tapi kenapa kamu hidupnya masih seperti itu? Berarti kamu tidak punya pengertian tentang keselamatan seperti yang dikatakan Lukas 1 ayat 77. Sekali lagi. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dan orang yang dosanya diampuni, maka dia melihat orang lain, dia juga akan berbelas kasihan. Dia juga akan berdoa, Tuhan pulihkanlah orang itu. Itu baru betul. Tapi kalau orang yang tadi saya udah berulang-ulang tadi saya katakan, itu adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kebodohan. Karena itu saudara, penting untuk saya bagikan hal ini kepada saudara. Karena kalau kita hidup di dalam timeline-nya Tuhan, yang berbicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Mintalah pengertian. Karena kasih karunia itu betul-betul pembebasan. Supaya kita berjalan masuk dalam rancangan Tuhan, memiliki hormat dan takut akan Dia, dan hidup di dalam segala ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita katakan ya, tadi ada ayat-ayat yang saya sempat bagikan bahwa orang-orang yang hidup dengan berdasarkan ketetapan Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Itu adalah orang-orang hidup itu mereka, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menghargai Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang betul-betul berbeda hidupnya. Karena hidup mereka betul-betul telah dibukakan. Dan mereka adalah orang-orang yang berjalan punya value. Ya, mereka adalah orang-orang yang memelihara hukum. Sekali lagi saya tampilkan ayat ini. Amsal 28 ayat 7. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Aduh. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Hal yang sangat luar biasa, saya garis bawahi ini adalah orang yang memelihara hukum, itulah orang yang berpengertian. Artinya orang yang mengikuti hukum-hukum Tuhan, dia adalah orang yang punya hormat akan Tuhan. Karena punya pengertian. Tapi sekarang ini saya lihat, semakin banyak orang bebas berbicara. Semakin banyak orang asal ngomong. Yang berkata, oh ini sudah tidak berlaku lagi. Hukum Tuhan itu tidak bisa berubah. Hukum Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ketetapan-ketetapannya tidak ada satu manusia pun dapat merubahnya. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu kekal karena firman-Nya yang mengatakan demikian. Semua perkataan Tuhan itu ada hukum-hukumnya di dalam. Tuhan tidak pernah salah di dalam berkata. Tuhan tidak pernah berkata, oh maaf aku kelepasan, aku khilaf. Tuhan tidak pernah khilaf dalam mengeluarkan perkataannya. Gak ada khilaf di situ. Tapi orang-orang yang tidak berpengertian, mencoba-coba mencari-cari persoalan. Akhirnya mengadakan perbantahan. Termasuk ini nih saya harus ngomong dengan gamblang nih. Orang-orang yang sembarangan berbicara dalam topik-topik seperti persembahan persepuluhan. Hei, persepuluhan itu adalah hukum yang Tuhan berikan. Itu adalah ketetapan. Itu perkataan Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhan. Itu sudah merupakan ketetapan.
Kok ada orang-orang yang bisa berkata bahwa persepuluhan sekarang tidak ada lagi. Karena katanya orang-orang berkata sekarang zaman kasih karunia, persepuluhan tidak ada lagi. Itu kapan? Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Waktu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, itulah ketetapan. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita, juga ketetapan. Maka itu saya harus sampaikan, setiap orang Kristen wajib mengerti, sekali lagi mengerti tentang korban-korban yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, termasuk persepuluhan. Karena itu ketetapan. Itu bukan perkataan yang sifatnya kondisional, itu ketetapan. Dan di dalamnya ada hormat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang? Orang berbeda pendapat. Kenapa? Pengertiannya gelap. Kita minta pengertian itu kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu? Misalnya, apa maksudmu dengan engkau berbicara persepuluhan? Apa maksudmu dengan engkau berkata dalam Malaki 3:10, ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Apa maksudmu? Masih adakah itu? Tentu masih ada. Karena Yeshua datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Berarti ketetapan itu ada di dalam Yeshua HaMasiah. Dan orang-orang Kristen wajib untuk menghormati Tuhan dengan pengertian yang benar. Itu dia. Jadi hati-hati saudara, hari-hari terakhir ini memang banyak orang yang mau menyimpang. Itulah orang-orang yang mau mengadakan pendapat-pendapat pribadi. Itu adalah orang-orang yang tidak berpengertian, belagak tahu, mau menyampaikan hal-hal yang mereka cari-cari sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi buat saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berikanlah aku pengertian supaya aku hidup oleh perkataanmu. Ajarkanlah aku firman-Mu supaya aku hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Supaya aku berbahagia. Tuhan mau saudara berbahagia. Untuk kebahagiaan itu datang. Jangan lupa ini saudara. Saya selalu begitu, Tuhan, berikan aku pengertian. Supaya aku dapat mengenal Engkau dengan benar. Supaya aku dapat mengenal Engkau dengan benar. Kalau aku mengenal Engkau dengan benar, wow. Satu ayat terakhir, 1 Yohanes 5:20. Akan tetapi kita tahu bahwa putra Hashem, yaitu Yeshua Haben, Yeshua, putra, sang putra, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Dia adalah Hashem yang benar dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara dimana-mana berada, bukalah hatimu. Maka itu saudara, saya di dalam membagikan ayat-ayat ini, saya harus ada di dalam terjemahan asli. Dalam terjemahan asli, dalam tulisan-tulisan Ibrani, ya. Tulisan-tulisan Ibrani itu mengandung pesan yang sangat dalam, yang kalau saya temukan dalam bahasa Inggris kurang dalam, apalagi dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika saya melihat kedalaman dari bahasa Ibrani, maka kita bisa lihat bahwa orang-orang yang memiliki pengertian dari sudut pandang Ibrani itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan Tuhan mau supaya saudara juga masuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia, ya. Kalau kita adalah orang-orang yang berbahagia, maka kita akan menerima banyak hal. Kita menerima apa yang Tuhan singkapkan buat kita. Kita akan menerima pesan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan saya mau saya mau sampaikan ini buat kita semua supaya kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan sediakan buat kita. Di dalam pemahaman bahasa Ibrani, ya, kata bina itu mempunyai value yang sama dengan kata elul.
Elul adalah bulan yang ke-6 bagi orang Yahudi, di mana bulan ke-6 itu adalah bulan pertobatan. Di dalam diagram ini, understanding atau bina memiliki value yang sama. Beit, Yud, Nun, Hei, 2 plus 10 plus 50 plus 5, 67. Elul, Alef, Lamet, Vav, Lamet, 1 plus 30 plus 6 plus 30, value-nya 67. Jadi bina dengan pertobatan bulan Elul yang berbicara pertobatan itu memiliki value yang sama. Dan ini dia ciri-ciri orang yang menerima pengertian. Hatinya selalu mau bertobat. Ciri-ciri orang yang menerima pengertian. Hatinya selalu punya hati yang mau bertobat, mau menerima nasihat, teguran. Hati yang orang yang rendah hati ternyata adalah orang yang memiliki pengertian. The humble is the one who gets the understanding. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempunyai pengertian. Orang yang tidak menolak teguran, orang yang tidak menolak pengajaran. Itulah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Makanya bangsa Israel itu di bulan ke-6 mereka, bulan Elul, mereka berbalik kepada Tuhan. Istilahnya mereka tesyufah. Jadi orang-orang yang tesyufah itu adalah orang yang menyadari ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dia berbalik, menerima pengertian, kemudian memperbaiki kesalahannya. Itu yang terjadi dengan orang Israel. Nah kalau kita ngomong tesyufa tapi hasilnya bukan pertobatan, cuma istilah Ibrani yang kita pakai, itu tandanya kita tidak mengerti. Sekali lagi, orang yang menerima pengertian adalah orang yang punya sikap selalu untuk bertobat. Jadi Alkitab mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya jagalah hatimu dengan segala pengertian supaya hidupmu terjaga. Saudara, kalau saudara hidupnya seperti ini, maka saudara akan berbahagia. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang itu akan mewarisi bumi. Orang-orang yang punya selalu hati yang mau tunduk karena ada pengertian. Dia hormat kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan. Saya harus sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah dunia ini, di mana banyak orang hidup dalam kebodohan, hidup tanpa pengertian, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dan berkata, berikanlah aku pengertian Tuhan. Berikan aku pengertian. Ada nyanyian yang saya suka, nyanyian lama yang bunyinya seperti ini. Beriku hati untuk menyembahmu. Itu artinya berikan aku pengertian. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Mintalah pengertian itu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu
dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Pikul hati, oh memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, sekali lagi katakan berkuat. Pikul hati untuk memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, haleluya. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, seperti wanita yang datang mengurapimu. Dalam Alkitab cerita tentang perempuan yang mengurapi kaki Yeshua. Dia adalah seorang wanita yang sadar. Dia adalah seorang pelacur yang harusnya dihukum mati. Kedapatan berzina yang harus menurut hukum Taurat harus dirajam, yang harus mati. Tapi Yeshua datang, sang penyelamat, sang penebus datang. Berkata kepada wanita itu, tidak ada yang melempar batu. Kenapa? Situ Yeshua berkata, hai kamu orang yang tidak pernah berdosa, lempari dia duluan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melempar. Karena mereka sadar, mereka juga orang-orang yang berdosa. Tidak berhak menghakimi orang lain. Jadi mereka tidak berani melempar wanita itu. Tapi kemudian Yeshua datang dan memegang perempuan itu dan berkata, lihat, tidak ada lagi orang yang melempari kamu. Berhenti dari berbuat dosa. Now you stop sinning. Dan dia menerima pengertian karena dia ditebus. Akhirnya dalam cerita selanjutnya ketika Yesus ada di rumah seseorang murid, dia datang dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dipecahkannya buli-buli itu dan ditumpahkan semua minyak itu membasahi Yesus sehingga seluruh ruangan menjadi wangi. Orang-orang yang menerima pengertian seperti wanita itu akan membuat nama Yesus wangi. Karena wanita itu dengan minyak wangi yang ada padanya, dipecahkannya buli-buli itu, tumpahkanlah itu di kaki Yesus sehingga seluruh ruangan itu wangi. Saudara, orang yang menerima pengertian akan membuat nama Yesus menjadi harum dan memuliakan namanya. Itu dasar nyanyian tadi. Seperti wanita yang mengurapi engkau. Karena waktu kita menyanyi beriku hati, berikan aku hati, artinya berikan aku pengertian. Give me understanding when I worship you. Berikan aku pengertian, beriku hati supaya aku dapat memuliakan engkau. Seperti wanita yang mengurapi Yeshua dengan minyak yang mahal. Upah setahun dipecahkan karena dia mengerti karya penebusan diberikan kepadanya. Mari saudara, kalau saudara mengerti tentang hal ini, hiduplah di dalam pengertian. Supaya di dalam hidupmu, sikapmu, tutur katamu selalu baunya wangi untuk dia. Sekali lagi saya mau katakan, orang-orang yang memiliki pengertian membuat wangi Tuhan di mana-mana. Kalau saudara memiliki pengertian, maka engkau membuat nama Tuhan menjadi harum, menjadi mulia, harum. Tuhan mau ada orang-orang seperti itu lagi di hari-hari terakhir, yang bersih hidupnya, yang hanya mau supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan persembahan
wewangian yang diberikan kepada dia. Demikian renungan Sunday Word of Life pada hari ini. Pembelajaran tentang pengertian yang sangat penting untuk kita memasuki kedalaman yang lebih lanjut. Hikmat, kemudian pengetahuan, khokhmah, da'at, sampai ke emunah, sampai kepada iman. Karena Tuhan mau kita masuk sampai kepada kedalaman. Haleluya. Arahkanlah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Sebab menurut bilangan 6 inilah berkat yang harus dilepaskan kepada kita semua. Yaitu dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Oh, make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Yevarech Adonai, Yismerecha, Ya'er Adonai panav elecha, Vihunecha, Yisa Adonai panav elecha, V'yasem lecha shalom. Amen, amen. 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 Oh, haleluya. Amen. 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 Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara, keluar masuk saudara, usaha saudara, bisnis saudara. Sebab shalom, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Haleluya. Yes, haleluya. Amin, amin, amin. Demikian kita telah menyaksikan bersama-sama tuntunan firman Tuhan yang tadi telah disampaikan. Mari kita terus membuka hati, minta pengertian kepada Tuhan supaya kita benar-benar hidup di jalan dan kehendak-Nya Dia, supaya nama Dia dipermuliakan oleh kehidupan kita. Haleluya. Oke, saya akan bacakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi saudaraku yang rindu memberikan persembahan untuk taburan untuk ibadah pada hari ini, saudara bisa mentransfernya ke rekening BCA nomor 21930222227 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Ya, bagi saudaraku yang rindu mengembalikan persepuluhan melalui wadah ini, saudara bisa mentransfernya ke rekening BCA nomor 219301644 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia, dan setiap persembahan persepuluhan yang masuk melalui wadah ini akan didoakan di acara Sunday Word of Life setiap minggu kedua setiap bulannya. Ya, agenda sepekan ke depan. Seperti biasa, hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi ada live streaming renungan pagi, Weekly Hey, live di 2 channel, di Facebook @timothy_panungkuan dan @restoration community di Instagram. Hari Senin besok jam 10 pagi ada special event saudaraku, ada seminar mengenai Father and Son live. Oke, ini onsite saja di GB Wow Kuningan City
Kuningan City Mall lantai 3, Senin 27 Januari jam 10 pagi. Bagi saudaraku yang ingin mengikutinya secara online, mungkin bisa menghubungi WA yang tertera di layar Anda atau di direct message Instagram. Prophetic Gathering 1 Februari jam 18.30 di Surabaya ya saudaraku. Tempatnya onsite saja, tempatnya di Perumahan Gria Babatan Mukti, Blok K nomor 17, Wiyung, Surabaya. Sunday Word of Life setiap hari Minggu jam 10 pagi, live hanya di YouTube @Timothy Parangkuan Official. Saudaraku yang rindu mengikuti kelas bahasa Ibrani, ini kita buka di batch 2. Saudara bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar 081212149255 atau di direct message di Instagram @Restoration Community. Bagi saudaraku yang memiliki permohonan doa, saudara bisa menyampaikannya kepada kami melalui di WA 081212149255 atau di Restoration Community di Telegram. Ya, demikian Sunday Word of Life pada minggu ini. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless. Dari pengajaran yang Pastor Timothy Parangkuan bagikan, karena di situ beliau banyak mengupas kebenaran firman Tuhan, pewahyuan itu dari akar Ibrani. Nyata di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus di dalam Hebrew itu memiliki sebuah kedalaman dari sebuah misteri tentang Tuhan itu sendiri. Yang lebih dalam lagi. Jadi kayak ada misteri-misteri yang kalau kita baca Alkitab begitu aja, ya kita dapat. Tapi begitu kita mengerti dari bahasa langsungnya, rupanya ada rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi gitu yang kita dapat. Hurufnya aja ada artinya gitu loh. Apalagi kalau itu berupa kata yang terbentuk. Jadi sangat bermanfaat sih. Tidak menyesal untuk mengambil langkah ini untuk mengikuti kelas Ibrani yang dibuka oleh Restoration Community. Saya langsung respon. Dari situ saya jadi sudah bisa membaca nih, jadi belajar bisa membaca bahasa asli dari Alkitab ya, karena waktu itu kan Alkitab ditulisnya dalam bahasa Ibrani kan. Waktu saya ikut, saya semakin dalam dan saya banyak mengerti ya firman yang dibukakan dari bahasa asli ini. Sehingga saya semakin lagi mengenal kebenaran. Yang saya dapat banyak ya. Pertama-tama tentang identitas, tentang pada mulanya kita diciptakan. Itu semua sudah tertulis di dalam firman. Dan tentunya itu menjadi kesaksian dalam hidup saya. Banyak sekali yang dirubahkan dalam hidup saya. Saya juga mengajarkan kepada anak saya tentang bahasa Ibrani dan dia pun senang dengan bahasa itu. Dan saya melihat ada beberapa perubahan di dalam dirinya. Di dalam pengenalan akan Tuhan melalui kacamata Hebrew, saya diubah mindsetnya, saya diubah bahasanya, saya diubah namanya cara pandangnya gitu, yang membuat saya tuh berjalan dari iman, satu bobot iman kepada satu bobot iman lagi. Terus belajar, jadi harus latihan, harus menulis. Nggak bisa habis latih les terus kita tutup buku, nggak bisa. Kalau memang kita punya kerinduan untuk tahu firman lebih dalam, dorong diri kita untuk belajar. Jangan putus asa ya. Kalaupun kita ya lumrah lah kalau kita juga namanya belajar asing gitu ya, tetapi semangat dan selalu ada dalam grup. Ini satu kesempatan yang langka karena biasanya itu online ya, aku dengar ya, virtual, dan ini kita offline. Masa kita bisa belajar bahasa-bahasa lain sementara bahasa rahasia firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang dalam bahasa Hebrew
kita nggak bisa pahami. Pokoknya daftar segera karena setahu saya slotnya itu terbatas. Guru yang akan yang mengajar kelas Ibrani ini, saya jamin ini adalah guru yang terbaik. Secara linguistik beliau memang sangat berpengalaman di bidangnya. Kalau kita mau mengenal Abah lebih jauh lagi, kita harus belajar dan masuk kelas ini. Anda tidak akan menyesal, saudara-saudara mengikuti kursus Ibrani ini. Saudara akan semakin dibukakan dan akan semakin mengenal lebih dalam tentang firman Tuhan yang ada di dalam buku kehidupan. Kelas Ibrani yang kami akan adakan lagi untuk angkatan yang berikutnya itu akan menolong setiap kita untuk mengerti esensi dari iman Kristen kita yang tentu berakar dari bangsa Yahudi. Dari situ kita bukan hanya belajar bahasanya, tapi kita akan semakin mengerti revelation yang ada di dalam bahasa Ibrani. Akan mempersiapkan buat setiap peserta yang mengikuti kelas nanti untuk mendengar pewahyuan-pewahyuan yang saya ambil dari pemahaman Ibrani, membuat kita lebih cepat untuk mengerti dan kita juga menggenapi. Jadi saya mendorong Anda, ayo mari gabung dengan kelas Ibrani akan kami adakan kembali supaya pengertian terbuka dan kita mengerti apa yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Saya tunggu Anda di kelas Ibrani yang baru. Haleluya.